Bro, akhirnya ya. Setelah sekian lama jungkir balik, gonta-ganti formasi, win rate drop sampai 39%, akhirnya gua bisa tembus juga ke Divisi 2 di eFootball 2026. Gua nggak bakal bohong, ini bukan perjalanan yang gampang. Sekarang meta makin keras, lawan makin jago, dan satu kesalahan kecil bisa langsung kebobolan. Jadi di video kali ini, gue mau kasih tahu formasi dan juga taktik yang akhirnya bikin gue tembus ke Divisi 2 eFootball. Nggak perlu fokus ke win rate dulu, tapi pastiin gameplay lo stabil. Passing tenang dan sabar di build up. Kalau udah nyaman, hasilnya bakal nyusul, bro. Formasi yang gue pakai kelihatan simple, tapi efektif banget buat kondisi meta sekarang, yaitu 4-3-3. Secara umum susunannya kayak gini, 4 pemain bertahan, tengahnya ada 1 DMF dan 2 CMF, dan di lini depan gue pakai 2 SS dan 1 CF. Kelihatannya formasi ini biasa aja, tapi kombinasi role-nya bener-bener saling nutupin kelemahan masing-masing. Formasi ini bermain dengan keseimbangan tinggi, bukan murni menyerang atau bertahan, tapi fleksibel di 2 fase. Intinya, formasi ini ngandalkan transisi yang seimbang, stabil di bawah tekanan, tapi tetap tajam waktu menyerang. Oke bro, gua mau bahas dari lini tengah yang banyak berperan sebagai kontrol dan transisi. Nah ini bagian paling penting. Ketiga midfielder ini adalah tulang punggung tim. Salah satunya di sini ada DMF. Gue pakai bertipe jangkar atau anchorman. Anchorman ini perannya vital. Dia jaga shape, nutup ruang di depan CB, dan otomatis turun kalau fullback ketarik. Sedangkan 2 CMF di sini gue pakai kombinasi orkestrator dan box to box. Orkestrator tugas utamanya bukan cuma ngatur tempo, tapi juga kasih umpan terobosan through pass yang akurat ke SS atau CF. Kalau nggak ada orkes di lini tengah, build up serangan sering mandek atau bola cuma muter-muter ke belakang. Orkes meta karena dia punya vision dan passing akurat, bisa buka ruang serangan bahkan lawan parkir bus. Cocok dipadukan dengan goal poacher yang selalu stay di depan, karena orkes bisa langsung kasih bola manja ke ruang kosong. Sedangkan CMF box to box punya peran paling sibuk dan paling penting setelah DMF anchor, dia jadi pemain serbaguna yang kerja di 2 fase, pertahanan dan serangan. Posisi dia biasanya sedikit lebih maju dibanding orkes, jadi dia sering jadi penyaring pertama sebelum bola sampai ke lini belakang. Kalau orkes itu otak, maka box to box itu jantung, karena dia yang ngatur aliran energi permainan. Dia bantu narik lawan keluar posisi dengan lari off ball, yang akhirnya buka ruang buat SS atau CF masuk ke area finishing. Dalam transisi cepat, box to box lah yang pertama naik bantu CF dan SS. Karena punya stamina tinggi, dia bisa langsung dorong bola ke depan, lalu bantu overlap atau jadi opsi umpan. Di lini depan gua bukan winger klasik, tapi 2 SS, whole player dan no play style, plus CF goal poacher.
Dua SS jadi otak kreatif sekaligus senjata rahasia yang bikin serangan lo beda dari formasi 4-3-3 biasa. Mereka bukan winger lebar, tapi dua pemain yang saling sinkron, tukar posisi, dan jadi penyokong utama CF buat ciptain peluang dan nyetak gol. Kombinasi ini unik banget karena mereka nggak nempel di garis luar, tapi main di area half space. Mereka selalu bergerak bebas buat saling isi ruang dan kasih support langsung ke CF. Hasilnya, serangan lo nggak monoton lewat sayap, tapi tajam lewat kombinasi vertikal cepat di area tengah dan half space. Kombinasi ini sering bikin CB lawan bingung karena ada pergerakan silang, ada late run, dan tempo serangan berubah cepat banget. Dua SS di formasi ini bukan sekadar pelengkap CF, tapi motor utama serangan. Mereka bisa buka ruang, ciptain peluang, dan sering jadi finisher kedua. Hole player, gaya mainnya menyusup dari belakang dan cari ruang di antara CB-LB lawan. Dia jarang dribble tapi pinter cari posisi buat nerima umpan terobosan dari CMF atau CF, dan kadang juga masuk ke kotak penalti dan jadi finisher kedua. Sedangkan SS no play style, pergerakannya lebih bebas dan improvisatif. Kadang turun bantu build up ke tengah, kadang lebar untuk buka ruang. Walau nggak punya gaya main khusus, justru fleksibilitasnya bikin dia bebas bergerak kemanapun ruang terbuka muncul. Dan itu bikin dia susah dijaga, sering dapat posisi ideal buat cetak gol. SS no play style itu bisa dibilang versi liar dari penyerang kedua. Karena dia nggak dikurung dalam pola pergerakan tertentu kayak hole player atau creative playmaker. Dan karena pergerakannya nggak bisa ditebak, bek lawan sering kehilangan orientasi markingan. Mereka bingung siapa yang harus dijaga. Dia bisa pindah posisi ke sisi seberang, cross movement. Misal awalnya di kanan, tapi tiba-tiba muncul di tengah atau kiri buat finishing. Formasi ini memang padat di tengah dan punya dua SS aktif. Jadi goal poacher di sini jadi ujung tombak murni yang tugas utamanya adalah membunuh di kotak penalti. Gaya mainnya simple tapi mematikan. Selalu cari posisi ideal di belakang back, siap manfaatin satu momen buat cetak gol. Dia nggak banyak turun bantu build up, tapi gerak tanpa bolanya konstan. Selalu berlari di garis offside buat pancing back lawan keluar posisi. Fokusnya, shoot on target, bola pantul, atau cutback cepat. Dia selalu berdiri di antara dua CB nunggu momen back lawan kehilangan posisi. Kadang cuma satu langkah kecil, tapi itu yang bikin dia dapat ruang tembak. CF goal poacher di formasi 4-3-3 ini bukan cuma target man, tapi penyerang yang jadi pusat gravitasi serangan. Dengan bantuan dua SS yang aktif dan CMF yang rajin suplai bola, dia buka ruang, narik back, dan jadi finisher paling klinis.
Nah, sekarang gua jelasin fungsi taktis setiap instruksi individu biar lu ngerti kenapa formasi ini bisa survive di meta eFootball 2026. Pada taktik menyerang 1, gua kasih instruksi anchoring ke CF Goal Poacher. Tujuannya supaya CF lo tetap fokus di tengah, pergerakannya nggak melebar ke kiri maupun kanan. Taktik menyerang 2, gua pakai instruksi defensif ke DMF Anchor, biar dia jadi perisai utama di depan 2 CB, nggak ikut-ikutan naik saat build up. Efeknya, dia selalu stay di zona tengah, nutup jalur umpan lawan. Taktik bertahan 1, gua pakai instruksi counter target ke CF Goal Poacher. Tujuannya supaya saat kehilangan bola, CF nggak ikut turun bertahan. Dia tetap nongkrong di depan. Efeknya saat lo rebut bola, dia langsung jadi outlet utama serangan balik. Lawan harus waspada terus karena dia siap lari kapan aja. Dan taktik bertahan 2, gue pakai instruksi deep line ke DMF Anchor. Tujuannya biar DMF turun lebih dalam bantu build up dari belakang, semacam third center back sementara. Efeknya saat build up dari belakang, dia turun di antara 2 CB, bantu progres bola lebih aman. Lini belakang formasi ini ada 2 CB, destroyer dan build up. 2 back tengah gua bagi tugas jelas. Yang satu destroyer, fokus hajar bola dan jaga body contact. Satunya lagi build up atau pembangun serangan, bantu oper ke tengah biar build-nya nggak monoton. Dua fullback gue set defensif karena jujur aja, sekarang lawan banyak banget yang mainin winger lincah. Jadi biar shape bertahan, tetap rapat. Jadi buat lo yang masih stuck di divisi 3 atau bahkan 4, cobain dulu formasi ini. Nggak perlu fokus ke win rate dulu, tapi pastiin gameplay lo stabil, passing tenang dan sabar di build up. Kalau udah nyaman, hasilnya bakal nyusul, bro. Jangan lupa like, komen, dan share ke temen lo yang masih cari formasi stabil. Dan pastinya, subscribe channel Denong biar nggak ketinggalan racikan formasi dan gameplay terbaru. The command has been established. A good take in a good area.